warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan tentang desain dan analisis pekerjaan dalam manajemen sumber daya manusia. Perkenalkan nama anggota kami. Saya sendiri, Almaida Tatia, NIM 16. Yang kedua, Selian Fitri, NIM 25. Yang ketiga, Nur Afifah Liana Maulidiah, NIM 29. Dan yang terakhir, Rofiah Nur Aini Ar-Rohmah, NIM 96. Pengertian desain jabatan. Menurut Gunawan tahun 2014, desain pekerjaan atau jabatan merupakan proses untuk mendefinisikan bagaimana pekerjaan yang akan dilakukan, beserta tugas-tugas yang akan dibutuhkan di suatu pekerjaan. Terdapat beberapa informasi yang bisa didapatkan melalui desain pekerjaan, yaitu jenis pekerjaan, situasi pekerjaan, dan struktur pekerjaan. Yang selanjutnya, elemen desain jabatan. Terdapat beberapa elemen desain jabatan, yaitu 1. Elemen organisasional. Pada elemen ini, setiap pekerjaan haruslah dirancang seefisien mungkin agar dapat memberikan hasil yang maksimal dari pekerjaan yang dilakukan. Dalam elemen organisasional ini, terdapat beberapa hal yang harus diperhatikan, yaitu pendekatan mekanistik, pendekatan aliran kerja, dan pekerjaan praktek kerja, atau cara melaksanakan pekerjaan. Yang kedua, elemen lingkungan. Lingkungan sebagai penyedia sumber daya yang dibutuhkan perusahaan, termasuk di dalamnya sumber daya manusia yang sangat berkualitas dan mampu memberikan kontribusi baik pada perusahaan. Elemen ini juga harus memperhatikan bagaimana pengaruh masyarakat sekitar perusahaan yang dapat memberikan pengaruh baik terhadap perusahaan. Dan yang terakhir, elemen keperilakuan. Desain pekerjaan juga harus memperhatikan elemen keperilakuan, karena perilaku merupakan sifat dan karakter dari sumber daya manusia. Saya, Selian Fitri, NIM 25, akan menjelaskan tentang poin C, yaitu teknik rancang ulang desain jabatan. Ada beberapa teknik yang digunakan untuk mendesain ulang jabatan. Yang pertama, yaitu simplikasi pekerjaan. Teknik simplikasi pekerjaan ini merupakan teknik yang mengarah pada pekerja yang lebih terspesialisasi. Pekerjaan dalam teknik ini dipecah menjadi bagian yang kecil. Simplikasi pekerjaan yang memiliki risiko yang dapat menimbulkan kebosanan terhadap pekerja apabila menjadi terspesialisasi. Yang kedua yang digunakan yaitu teknik rotasi pekerjaan. Teknik rotasi pekerjaan ini akan membuat karyawan secara sistematis berpindah dari pekerjaan satu ke pekerjaan lainnya atau posisi lainnya. Karyawan dalam teknik ini tidak mudah merasa bosan dan akan banyak pengalaman yang diketahuinya. Akan tetapi tingkat produktivitasnya rendah karena para karyawan berpindah posisi haruslah beradaptasi dengan lingkungan pekerjaan yang baru. Teknik yang ketiga adalah teknik pemekaran pekerjaan. Teknik pemekaran pekerjaan ini merupakan teknik yang dilakukan dengan mengadakan perluasan kerja. Pemekaran pekerjaan ditujukan kepada pekerja yang memiliki kesamaan fungsi, tugas, serta kesamaan tanggung jawab. Pemekaran pekerjaan membuat pegawai dapat meningkatkan kepuasan kerja dan mengurangi kebosanan. Teknik yang keempat yaitu pemerkayaan pekerjaan. Teknik pemerkayaan pekerjaan ini merupakan teknik desain pekerjaan dengan penambahan tugas dan tanggung jawab dari para karyawan. Pemerkayaan pekerjaan ditujukan kepada pekerjaan yang menjadi solusi untuk mengurangi kebosanan dan menjalani pekerjaan yang berulang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Afifah Liana Maulidiah, NIM 29, akan menjelaskan pengertian analisa jabatan dan langkah-langkah analisa jabatan. Pengertian analisa jabatan itu sendiri adalah kegiatan yang mencakup pengumpulan data yang berhubungan dengan deskripsi, spesifikasi, dan standar perusahaan. Analisis jabatan merupakan proses untuk mengetahui isi dari suatu jabatan yang meliputi tugas, pekerjaan,
tanggung jawab, kewenangan, kondisi kerja, serta syarat kualifikasi jabatan. Syarat kualifikasi suatu jabatan seperti keahlian, kemampuan, pengalaman kerja yang dibutuhkan agar seseorang dapat menjalankan tugas itu dengan baik. Analisis jabatan berhubungan dengan jabatan yang dicatat secara sistematis. Langkah-langkah untuk melakukan analisis jabatan diantaranya dengan menetapkan tujuan, merencanakan analisis jabatan, mengumpulkan data jabatan, pengolahan data menjadi informasi jabatan, penyajian hasil dalam bentuk uraian, serta penyusunan program sumber daya manusia atau yang bisa disebut MSDM. Adapun langkah-langkah tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah penentuan tujuan analisis jabatan. Hal ini merupakan langkah awal untuk mengetahui tujuan dari dilakukannya analisis jabatan dan informasi apa saja yang diperlukan. Lalu langkah yang kedua adalah perencanaan analisis jabatan. Dalam membuat perencanaan analisis jabatan, ada beberapa hal yang harus diperhatikan, antara lain meliputi penentuan informasi umum dari suatu organisasi tersebut. Yang kedua adalah penentuan komponen informasi jabatan, dan yang ketiga adalah penentuan metode dalam pengumpulan data yang diperlukan. Lalu langkah analisa jabatan yang ketiga adalah pengumpulan data jabatan. Pengumpulan data jabatan ini dilaksanakan dengan pemilihan unit kerja, menginventaris jabatan dan pemangku jabatan tersebut, pengumpulan data serta pencatatan dalam lembar kerja, analisis jabatan. Langkah yang keempat dalam analisis jabatan adalah mengolah data jabatan. Mengolah data jabatan yaitu pengolahan data jabatan dilakukan agar data tersebut diubah menjadi informasi jabatan yang diperlukan oleh suatu perusahaan itu. Langkah yang kelima dari analisa jabatan yaitu penyajian hasil jabatan. Hasil analisis jabatan diuraikan dalam bentuk uraian jabatan, persyaratan, klasifikasi, desain, dan bobot nilai jabatan yang sedang diterimanya. Langkah keenam dalam langkah penyusunan analisis jabatan adalah penyusunan program. Setelah semua prosedur sudah dilakukan, langkah terakhir yaitu dengan menyusun program manajemen sumber daya manusia yang akan dilakukan pada perusahaan tersebut. Hal ini dilakukan agar perusahaan tersebut mencapai tujuan yang lebih baik ke depannya. Nama saya Rofi'ah Nuraini Arohmah, NIM 96. Saya di sini akan menjelaskan mengenai deskripsi dan spesifikasi jabatan. Yang pertama yaitu deskripsi jabatan. Deskripsi jabatan atau deskripsi pekerjaan merupakan uraian yang meliputi pekerjaan dasar suatu jabatan, termasuk di dalamnya tugas, wewenang, tanggung jawab, serta informasi lainnya. Contoh dari deskripsi jabatan ini memuat informasi diantaranya nama jabatan, lokasi pekerjaan, sifat dan tujuan pekerjaan, tugas apa saja yang harus dilakukan, serta beberapa hal yang ada di dalamnya. Deskripsi jabatan ini dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama deskripsi umum jabatan dan yang kedua deskripsi spesifik jabatan. Yang pertama yaitu deskripsi umum jabatan, di mana deskripsi ini mengemukakan tentang informasi dasar dalam suatu pekerjaan atau suatu jabatan. Sedangkan yang kedua, deskripsi spesifik jabatan mengemukakan tentang tanggung jawab yang ada dalam suatu pekerjaan atau jabatan yang meliputi tugas utama, fungsi, dan juga rincian pekerjaan. Selanjutnya yaitu spesifikasi jabatan. Spesifikasi jabatan ini merupakan persyaratan tentang kualifikasi pendidikan, pengalaman, keterampilan, teknis dan kemampuan komunikasi untuk menjalankan suatu pekerjaan, serta tanggung jawab yang terlibat di dalamnya. Spesifikasi jabatan ini sangat membantu bagi kandidat untuk dapat menganalisis dirinya sendiri untuk mengisi suatu lowongan pekerjaan, serta
dapat membantu tim rekrutmen untuk memilih kandidat yang tepat yang sesuai dengan kualifikasi yang telah ditetapkan oleh perusahaan. Selanjutnya yaitu kegunaan dari informasi analisa jabatan. Informasi analisa jabatan berguna untuk yang pertama, dapat menjaga hubungan kerjasama antar karyawan dalam perusahaan ataupun organisasi. Yang kedua, dapat membantu karyawan dalam memahami tugasnya, sehingga karyawan tersebut akan menjalankan tugas dengan baik. Yang ketiga, dapat menempatkan karyawan pada posisi yang tepat dan sesuai dengan keahliannya. Jika karyawan ditempatkan pada posisi yang tepat dan sesuai dengan keahlian yang dimilikinya, maka ia akan mengerjakan tugas-tugas dengan maksimal. Kemudian, sebagai petunjuk dasar dalam menyusun program pelatihan dan pengembangan, di mana program pelatihan dan pengembangan ini berguna untuk meningkatkan skill dari karyawan.